Alam masih menyimpan segudang misteri. Manusia belum sepenuhnya menguasai segala hal tentang bumi. Mungkin suatu saat kita akan mengerti bahwa alam adalah anugerah ilahi yang harus kita rawat segenap hati. Jadi apakah kalian pernah mendengar mengenai danau yang dapat berubah warna? Jika belum, maka sekarang kamu mendengarnya. Ya, kamu berusaha mendengarnya. Danau yang dapat berubah warna. Jadi danau tersebut adalah Danau Kelimutu. Danau dengan segudang fenomena alam yang sangat menakjubkan. Danau Kelimutu terdiri dari 3 buah danau yang berdekatan. Dan danau ini benar-benar bisa berubah warna, mulai dari merah, hijau, biru, hingga putih. Lebih uniknya lagi, ketiga danau ini berada di atas sebuah gunung, yaitu Gunung Kelimutu. Danau Kelimutu diperkirakan berasal dari kawah gunung berapi. Dan dalam pembentukannya berhubungan dengan aktivitas vulkanik gunung tersebut. Lokasi danau ini terletak di Flores, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Selain dari keindahan alamnya yang menghipnotis setiap mata yang melihatnya, hingga fenomena alam yang begitu menakjubkan, Danau Kelimutu juga tidak lepas dari kepercayaan dan cerita mistis rakyat setempat. Jadi langsung saja mari kita masuk ke dalam pembahasan. Bagian pertama, perkenalan. Keli memiliki arti gunung, dan mutu memiliki arti mendidih, yang jika digabungkan maka berarti mendidih yang gunung. Maksud saya gunung yang mendidih. Hal tersebut merujuk pada Gunung Kelimutu, yang merupakan sebuah gunung berapi, dan Danau Kelimutu berasal dari kawah Gunung Kelimutu. Keindahan Danau Kelimutu pertama kali ditemukan pada tahun 1000, dikali 4 dibagi 2 ditambah 5 dikurang 90. Ayo berapa tuh? Oleh seorang warga Belanda bernama Van Soestelen, kalau tidak salah. Nggak benar kok, benar. Kemudian pada tahun 1929, seorang seniman bernama J. Bornan melukis dan menulis tentang danau tersebut. Semenjak itu banyak orang yang penasaran akan keindahan danau tersebut. Dan bahkan, Danau Kelimutu ikut menarik minat saintis untuk datang meneliti fenomena langka yang terjadi pada danau tersebut. Gunung Kelimutu merupakan tipe gunung berapi komposit, atau disebut juga stratovolcano. Gunung stratovolcano merupakan sebuah tipe gunung berapi yang dibangun oleh banyak lapisan atau strata dari lava yang mengeras, tefra, batu apung, dan abu. Bagian kedua, Danau 3 warna. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Danau Kelimutu terdiri dari 3 buah danau. Oke, pertama ada Danau Tiwu Nuwa Muri Kovai. Maaf kalau bacanya salah. Dengan kedalaman mencapai 127 meter dan luas sekitar 5,5 hektar. Tiwu Nuwa Muri Kovai ini merupakan danau yang paling luas dan dalam dibandingkan 2 danau lainnya. Bisa dibayangkan teman-teman, betapa dalamnya 127 meter. Jika masih sulit untuk dibayangkan seberapa dalam sih 127 meter itu, Anda bisa membayangkan, kira-kira kedalaman danau ini akan setara dengan bangunan setinggi 127 meter. Oke, bisa dibayangkan ya, sangat informatif sekali informasi ini sepertinya. Tiwu Nuwa Muri Kovai dipercaya oleh warga setempat sebagai tempat berkumpulnya jiwa pemuda-pemudi yang telah berpulang. Selanjutnya ada Tiwu Atambupu dengan kedalaman 67 meter dan luas 4,5 hektar. Dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa orang tua yang telah berpulang. Terakhir ada Tiwu Atapolo dengan kedalaman 64 meter dan luas sekitar 4 hektar. Dipercaya sebagai tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang sering melakukan kejahatan semasa hidupnya. Akan tetapi saat ini warna Danau Kelimutu telah beberapa kali mengalami perubahan. Jadi kalau ntar kalian kesana dan melihat warna danaunya tidak sesuai dengan apa yang saya sebutkan, jangan protes, karena danau ini memang suka berubah-ubah warnanya. Bagian ketiga, awal mula. Konon, dahulu kala, ada 2 orang sakti bernama Atapolo dan Atambupu. Atapolo dikisahkan sebagai tokoh yang jahat dan gemar memangsa manusia. Berkebalikan dengan sifat Atapolo, Atambupu digambarkan sebagai tokoh yang baik, welas asih dan sering menangkal sihir jahat dari Atapolo. Pada suatu ketika, ada 2 orang anak yatim bernama Nuwa Muri dan Kovai menjumpai Atambupu untuk memintai pertolongan terhadap kejaran dari Atapolo. Atambupu menyetujui permintaan tersebut dengan syarat mereka harus bersembunyi di ladang milik Atambupu dan tidak meninggalkan ladang tersebut. Tapi Atapolo entah bagaimana mengetahui keberadaan 2 anak tersebut. Kemudian ia pergi mengunjungi rumah Atambupu untuk silaturahmi. Enggak silaturahmi juga sih sebenarnya. Atambupu meminta Atapolo menunggu, paling enggak hingga mereka berdua dewasa lah. Atapolo akhirnya menunggu dan menyetujui.
Ketika dua anak tersebut sudah dewasa, Atambupu belum mau menyerahkan kedua anak itu dan mengajak kedua anak tersebut malah lari ke perut bumi. Atapolo juga ikut menyusul dan mengejar mereka ke perut bumi. Naasnya mereka semua terkubur hidup-hidup. Tak lama setelah itu, dari lokasi hilangnya Atambupu muncul air berwarna biru. Sementara dari lokasi hilangnya Atapolo muncul air berwarna merah. Dan dari lokasi hilangnya Nuwa, Muri, dan Kofai muncul air berwarna hijau. Bagian keempat, berubah warna. Geoteknologi LIPI Bandung mencatat telah terjadi perubahan warna Danau Kelimutu sebanyak 12 kali dalam kurun waktu 25 tahun. Menurut para ilmuwan, perubahan warna yang terjadi di Gunung Kelimutu ini disebabkan oleh perubahan gas gunung api. Perubahan tersebut juga bisa disebabkan karena zat besi dalam fluida yang menghasilkan warna merah dan coklat tua. Untuk warna hijau dapat disebabkan oleh biota alam, seperti lumut-lumut yang berada di dalam danau. Erosi dinding danau juga dapat menyebabkan perubahan terhadap Danau Kelimutu. Jadi dapat disimpulkan, ilmuwan memperkirakan perubahan warna Danau Kelimutu terjadi akibat pengaruh aktivitas vulkanik, kandungan biologis di sekitarnya, serta kandungan geologis yang ada di bawah kawah danau. Oh iya, kalau kalian perhatikan, batas antara Tiwu Atapolo dan Tiwu Nuwa, Muri, Kofai cukup berdekatan, bukan? Ada kepercayaan yang mengatakan, kalau kedua danau tercampur, maka akan menjadi akil dari dunia. Cukup menyeramkan ya? Lebih menyeramkannya lagi, dinding pembatas tersebut kian menipis akibat erosi setiap tahunnya. Apakah kepercayaan ini benar adanya atau tidak? Semuanya akan kembali kepada kepercayaan masing-masing individu. Yang penting, kita perlu saling menghormati dan menghargai saja. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian merasa bahwa konten-konten ini cukup menyenangkan. Sampai jumpa dan terima kasih.